Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Tarmo. Sore Ibu. Apa Eh, kabarnya nih hari ini? Sore ini nih, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Cuma Alhamdulillah. ada yang sedikit mengganjal nih Bu. Aduh, Nah, selama di pembelajaran di sekolah nih Bu. Tuh. oh, ada apa nih Pak? Apakah Bapak mau bercerita nih? Hari ini sesuai dengan kemarin ya, kita Ya, sudah rencanakan Bapak mau bercerita dengan saya tentang apa nih Pak ceritanya? Silakan. ini saya udah WA Ibu ya. Ya, Sedikit sudah masalahnya sudah saya sampaikan. Mungkin saya perjelas Bu ya. Jadi dalam waktu belakangan ini saya ada masalah dalam proses pembelajaran Bu, gitu kan. ya, Itu yang ada dua masalah, tapi sih sebenarnya satu sebenarnya gitu kan gitu. Yang pertama eh, ada siswa yang memiliki motivasi belajarnya yang sangat rendah Bu, yaitu dibuktikan dengan kehadirannya yang selalu 2-3 hari berturut-turut tidak hadir gitu kan. ya. Walaupun hadir kesiangan gitu kan gitu. Nah, terus yang kedua di saat proses pembelajaran juga masih ada beberapa yang belum bisa fokus dan apa namanya seperti kurang semangat gitu. Kadang-kadang baru beberapa menit bertemu langsung seperti yang tidak fokus, ngantuk lah kelihatannya gitu Bu. Itu Bu masalahnya. Oh, jadi permasalahannya ada 2 ya, Pak. Yang pertama Hmm. tadi siswa itu, tidak kurang motivasinya sehingga kehadirannya itu kurang, apa namanya, kehadirannya tidak ada gitulah istilahnya ya. Kemudian yang kedua itu siswa itu kurang fokus dalam pembelajaran berarti ya permasalahannya itu. Nah, sekarang saya mau tanya, Pak, nah, dari obrolan kita sore ini nih, Iya iya Bu. apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita ini? Eh, Harapannya seperti apa nanti? ya mungkin bisa menguatkan Bu ya. Eh, Mungkin ada beberapa rencana gitu kan yang akan saya lakukan ya dengan obrolan kita ini. Saya berharap saya lebih percaya diri gitu Bu ya. Eh, karena saya punya rencana gini Bu, apa namanya untuk mengatasi siswa yang sering terlambat dan tidak hadir sekolah itu saya mengidentifikasi masalahnya Bu, mengidentifikasi masalah anak itu kenapa gitu kan sering terlambat, terus apa namanya kehadirannya jelek gitu kan gitu. Terus yang kedua juga akan saya coba mengidentifikasi kenapa anak selama di kelas ini kurang semangat belajarnya. Jadi rencananya saya ingin memberikan suatu perubahan dalam model pembelajaran Bu. Jadi Oh, supaya lebih menarik, supaya anak itu lebih semangat gitu Bu. Gitu. oh jadi Bapak memiliki rencana bahwa untuk memotivasi siswa, kemudian untuk, siswa supaya fokus dalam pembelajaran gitu ya. Tetapi, pernah Bapak ini nggak, ada nggak alasan, yang membuat siswa itu jenuh belajar di kelas, Mhm. kemudian kurang semangat dalam belajar sehingga mempengaruhi kehadiran siswa di kelas itu, Bapak sudah mencari nggak alasannya tuh kenapa? Saya sudah ini Bu, coba tanya langsung ya Bu. Coba tadi melalui identifikasi tadi ngobrol dengan anaknya gitu kan di saat dia masuk gitu kan. Rata-rata anak itu sering begadang Bu, gitu kan sering begadang, terus juga saya sudah komunikasi dengan wali kelas Bu ya, dengan wali kelas, wali kelas mengundang orang tuanya gitu kan, pada dasarnya, anak itu penyebabnya hanya itu aja, karena sering begadang jadi terlambat gitu. Nah, karena terlambat itu kesiangan akhirnya tidak mau ke sekolah gitu, karena takut karena terlambat itu, Bu, gitu. Gitu Oh untuk yang jadi oh mhm, iya, alasan, siswa tidak hadir itu karena sering terjadinya, apa namanya, begadang ya siswanya, Bapak sudah mhm, mengidentifikasinya. Kemudian kalau misalnya siswa di kelas kan tadi Bapak katakan jenuh gitu ya, terus mhm. kurang aktif. Nah, itu alasannya Bapak sudah mencari nggak, kenapa bisa kurang aktif? Ya, yang saya rasakan, Bu, karena, eee, apa ya, dengan model ceramah sebelumnya gitu kan, mungkin anak itu karena jenuh dengan hanya model ceramah saja.
bisa coba juga dengan model membuat PowerPoint lah gitu kan. PowerPoint, jadi materinya saya tayangkan nah melalui video, nah sedikit-sedikit. Nah, di situ ada perbedaan Bu, gitu kan, ada perbedaan. Nah, dari situ saya berpikir, oh anak ini berarti kita dalam mengajar ada model yang berbeda, harus bervariasi modelnya, gitu kan, gitu. Oh, iya iya. Nah, berdasarkan pembelajaran dan komunikasi diskusi dengan yang lain dan mempelajari model-model pembelajaran yang menarik itu bagaimana. Nah, karena saya ini di SMK, Bu ya, diberikan apa budidaya gitu kejuruan, ya saya berpikir kayaknya akan lebih efektif dan membuat anak semangat itu. Karena anak itu kadang-kadang terlalu lama mendengarkan materi itu mungkin yang menyebabkan mereka ngantuk Bu atau jenuh. Nah, saya berpikir akan membuat model pembelajaran yang menarik yaitu dengan sistem project Bu. Jadi Oh, dalam satu mata pelajaran itu mungkin teorinya 30% tapi prakteknya 70%. Jadi anak akan lebih banyak interaksi di tempat praktek Bu sehingga anak akan lebih bebas lah gitu kan, merasa bebas dan tapi tetap dalam pembelajaran gitu. Gitu, Bu. baik Pak, jadi tadi sudah saya dengar ya bahwa Bapak sudah, mengidentifikasi bahwa ternyata, siswa termotivasi karena, kurang motivasinya karena begadang, kemudian jenuh karena Bapak sering ceramah gitu ya. Ternyata Hmm, Bapak sudah menemukan bahwa ternyata saya mencoba dengan menggunakan video pembelajaran, dengan menggunakan praktek, project gitu ya, sehingga Bapak sudah merasakan ada perubahan ketika pembelajaran, ceramah dengan model yang lain gitu ya. Ya hmm, udah bagus ya Bapak. Jadi, dengan cara metode pembelajarannya diganti, dirubah, ternyata ada perubahan yang signifikan berarti ya Pak tentang, keaktifan siswa di kelas. ya. Kemudian, dari keaktifan motivasi belajar siswa di kelas itu, keadaan, nanti ujungnya gitu ya, tujuannya kan pasti nilainya 10 gitu ya, Pak, ya. Nah, Hmm, hmm. sekarang, keaktifan siswa, motivasi siswa di kelas Bapak itu keadaan sekarang levelnya berapa, Pak? Ya kalau untuk ini mungkin sekitar di angka 6 atau 7 lah levelnya gitu kan gitu. Ya. Nah untuk mendapatkan yang ke-10 ini mungkin tadi saya coba tadi dengan model pembelajaran project tadi Iya, gitu Bu. betul, Pak. Jadi Ya. ternyata betul ya, Bapak tujuannya untuk mencapai ke 10 itu, Bapak akan melakukan tahapan-tahapan tadi sudah dilakukan sebenarnya ya, dengan mengganti metode, model Hmm, pembelajaran sehingga, reaksi dari siswa, keaktifan dari siswa juga sudah muncul gitu ya. Jadi iya. dari tadi Bapak sudah katakan bahwa sekarang, ceramahnya istilahnya metode pembelajaran ceramahnya 30%, kebanyakan 70%-nya adalah praktek ya, Pak, yang Ya sudah bagus. betul. Nah, selama melakukan kegiatan itu, adakah Bapak hambatan atau kendala dalam menyelesaikan, rencana-rencana tersebut, Pak? Ada saja Bu, mungkin kalau untuk apa ya pembelajaran sedikit dengan bahan mungkin Bu ya, dengan fasilitas gitu kan, nah, itu kaitannya dengan sarana gitu kan. Terus tadi lah kalau untuk kehadiran mungkin masih ada tetap gitu kehadiran itu, tapi kendalanya mungkin karena ini internal dengan anak personal Bu ya. Jadi kalau udah karakter gitu kan, mungkin itu akan saya minta bantuan nanti dengan wali kelas lebih dalamnya lagi. Jadi saya kolaborasinya dengan wali kelas untuk mengatasi itu. Iya. Nah kalau untuk Jadi masalah ini nih yang nanti saya coba untuk yang sarpasnya Bu, yang oh, sarpas. ya. Ya tadi, hambatannya Bapak ada, tetapi Bapak akan meminta bantuan gitu ya, kepada wali kelasnya dan kemudian ke Saprasnya untuk, projek gitu ya, Pak, ya? Untuk Ya supaya bisa projeknya berjalan lancar nah, gitu. supaya bisa berjalan lancar, jadi Bapak meminta bantuan rekan kerja berarti ya. Kemudian, selain itu dari, tadi Bapak sudah, menceritakan ya rencananya Bapak akan sudah timbullah sebenarnya ya, sudah timbul rencananya Bapak akan, malah sudah dikerjakan ya, dengan Hmm. merubah model pembelajaran gitu ya. Kemudian dari masalah tadi nih, dari motivasi, kemudian, merasa jenuh di kelas siswa, adakah prioritas dari masalah itu, skala prioritasnya, untuk menyelesaikan masalahnya Pak dari kedua masalah ini? Ada Bu, saya
Saya yakin dengan pembelajaran yang menarik tadi, Bu, gitu kan, dengan pembelajaran menarik, ya, masalah misalkan tadi anak yang jenuh itu, kita atasi masalah itu, saya berharap dan yakin anak yang tadinya sering terlambat atau karena dia intinya malas untuk ke sekolah gitu kan, dia akan lebih tertarik untuk sekolah gitu kan, karena pembelajarannya menyenangkan gitu kan, gitu, mengasihkan gitu. Ya, Nah itu Bu ya, yang ya. lebih prioritasnya mungkin. Oh, berarti prioritas Bapak akan, merubah dengan model ya, istilahnya ya. Ya, dan memberikan Sehingga model dengan pembelajaran. pembelajaran yang menyenangkan, jadi siswa akan tertarik hadir ke Ya, sekolah gitu ya, Pak. sekolah, Bagus iya. Bapak, betul, itu berarti strateginya ya, Pak, ya. Iya. Strategi untuk, untuk melakukan, perbaikan lah dalam pembelajaran. Kemudian kira-kira kapan nih, Pak, rencana ini akan dilakukan? Oke, Bu, mungkin, dalam minggu-minggu, apa namanya, eee, di awal bulan depan lah. Mungkin karena sekarang kan, sudah mulai pembelajaran, Bu, ya, Iya, betul. dan mungkin yang saya lakukan adalah rubah dulu rencana pembelajarannya, otomatis kan dirubah, Bu, ya. Nanti dalam waktu dekat ini saya coba buat dulu perencanaannya, RPP-nya dengan model yang baru ini, gitu kan. Nah, berikutnya dan koordinasi dengan mungkin tadi Satpas tadi atau dengan ya berkaitan dengan alat dan bahan mungkin supaya pas pelaksanaan nanti bisa berjalan sudah siap gitu kan alat bahannya gitu kan karena ini kaitannya dengan praktek gitu kan gitu. Ya, Nah mungkin betul. secepatnya Bu, gitu Ya. secepatnya kerja Ya, gitu. bagus ya, secepatnya dilakukan. Bapak akan berkoordinasi, akan menyiapkan RPP-nya, akan, menyiapkan, istilahnya fasilitasnya gitu ya, Iya, untuk betul. melakukan, rencana yang akan Bapak laksanakan gitu ya. Nah, dari situ adakah, seseorang yang bisa membantu gitu, mengingatkan, komitmen Bapak ini gitu untuk menjalankan rencana-rencana Bapak itu, ada nggak yang seseorang yang bisa Bapak, bantu gitu? Nah untuk model supaya terrealisasi pembelajaran proyek ini Bu, saya tetap akan kolaborasi dengan, teknisi Bu ya, dengan teknisi gitu kan, teknisi lab gitu kan, untuk, membantu untuk menyiapkan gitu kan, peralatan dan bahannya dan selama proses, praktek itu kan karena saya juga tidak akan selalu di situ setiap saat gitu kan, mungkin akan minta tolong, teknisi lab itu untuk apa namanya, membantu mengawasi proses berjalannya proyek tadi, gitu Oh, kan gitu. Mungkin, saya mungkin hanya, memberikan apa ya, arahan sebelum pelaksanaan praktek gitu kan. Karena sifatnya kalau saya ini pemeliharaan ikan Bu, jadi waktunya panjang gitu. oh Jadi, iya ya, tidak bisa 24 dadakan ya, jam Kak? setiap saat, nah itu harus ada yang mengawasi tetap gitu kan ya, Iya, anak itu nanti metodenya sistem piket atau bagaimana tetap harus ada yang mengawasi. Kalau iya. kita kan sebagai guru juga banyak pekerjaan yang lain, mungkin nanti dengan bantuan teknisi itu, rekan itu bisa membantu agar kegiatan ini berjalan dengan baik gitu. Ya, baik, terima kasih. Jadi Bapak tadi sudah, katakan Bapak akan meminta bantuan gitu ya, untuk membantu komitmen Bapak untuk menjalankan rencana ini dengan bantuan teknisi lab gitu ya. Iya, Teknisi lab, supaya project, yang Bapak jalankan itu berjalan dengan baik gitu ya, bagus. Kemudian, bagaimana nih tindak lanjut dari sesi coaching ini nih, Pak, setelah, kita ngobrol gitu ya, mhm. bagaimana tindak lanjutnya supaya ini bisa berjalan? Ya, mungkin sebelumnya terima kasih Bu ya, dengan obrolan kita ini, menguatkan saya gitu kan, untuk bisa merealisasikan ini. Jadi langkah-langkah ternyata langkah-langkah yang, akan saya ambil ini, saya lebih yakin gitu kan bisa berjalan dengan lancar gitu kan. Eee, mungkin ya segeralah, mungkin saya akan segera merealisasikannya, tindakannya akan segera saya lakukan gitu. Iya, terima kasih Bapak. Tadi sudah saya rangkum Bapak dari masalah, siswa itu yang pertama motivasinya kurang karena, tidak hadir ya, siswa itu jarang hadir, kemudian yang kedua tadi tidak fokus siswa sehingga pembelajaran jenuh, Bapak akan melakukan, koordinasi dengan wali kelas, kemudian Betul, Bapak akan, melakukan, sudah barangkali ya sekarang melakukan model, metode, pembelajaran dengan bervariasi sehingga siswa tersebut bisa, semangat,
kemudian aktif dalam pembelajaran dengan, metode ceramah 30% lah istilahnya kalau Iya, praktek, jadi kebanyakan praktek 70% sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik gitu ya, Pak, ya. Dan iya mungkin betul. tadi Bapak sudah katakan bahwa rencana ini akan dilaksanakan minggu depan gitu ya, minggu-minggu Iya ini betul. secepatnya gitu ya, Pak. Ya terima kasih, mudah-mudahan rencana Bapak ke depannya berjalan dengan baik. Nanti saya tunggu rencana Bapak minggu depan, kita bisa bercerita lagi bagaimana Iya, perkembangannya ya, Pak. iya Apakah betul, Bu. berhasil atau tidak gitu ya. Siap, terima kasih banyak juga Bu ya atas Ya, ininya waktunya sudah bisa mendengarkan curhatan saya ini gitu kan. Terima ya. kasih sekali lagi Bu ya. Ya, terima kasih Bapak. Selamat sore, mudah-mudahan pembicaraan ini, bisa memberikan, pencerahan gitu ya, untuk, Bapak dan saya. Terima kasih Bapak. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu.